Susunan pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2021-2026. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan penuh keikhlasan, dengan keharusan senantiasa berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Ketiga, bahwa nama-nama sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini diangkat dan disahkan sebagai pengurus lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah masa khidmat selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Kita sekursi sejenak sampai hayal. Dan mendoakan semoga acara ini dapat berjalan sukses dan kita semua di sini tetap istilahnya nanti akan terus bersinergi dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dari LPBHNU bisa lanjut untuk melaporkan berterima kasih dan lanjut bisa bersinergi dengan program-program Kemenkumham selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua yang sudah dilantik, saya yakin ini amanah yang mungkin berat, tapi saya yakin kalau kita semua bersama-sama, tujuan kita semua satu adalah berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, mengayomi warga Nahdliyin dan memberikan penyuluhan agar warga Nahdliyin ini tidak bermasalah dengan hukum. Insya Allah nanti ada nilai ibadahnya, insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak banyak yang saya sampaikan karena nanti mungkin kita akan muskerwil dulu baru kita akan bicara program. Ya Pak Bendahara ya, tadi kita udah ngomong segera kita akan muskerwil mungkin di daerah yang masih di wilayah DKI, yaitu di Kepulauan Seribu, karena itu juga wilayah kita juga. Dan kita akan muskerwil di sana baru kita bicarakan program. Namun demikian memang ada program yang nanti kita akan golkan karena kita lihat bahwa di LPBH ini belum terakreditasi. Makanya nanti kita akan bersinergi dengan Kemenkumham supaya LPBH ke depan itu bisa terakreditasi. Karena saya yakin rekan-rekan di tingkat kecamatan, di tingkat kota, tingkat ranting, itu semua kalau ditanya berkhidmat pada NU untuk tenaga, pikiran, itu waktu itu mereka saya yakin lillahi ta'ala itu mereka siap. Tapi ketika sudah harus mengeluarkan kocek dari kantong sendiri, kasihan. Tugas penting lain yang memang harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan, sehingga ini delegasi yang kedua saya hadir ini. Jadi sudah 2 kali delegasi untuk bisa bersama-sama dengan pengurus wilayah NU DKI, khususnya LPBHNU DKI, untuk menyambut kehadiran dari pengurus yang baru. Mungkin saya juga tidak akan panjang-panjang untuk memberikan sambutan atau arahan, karena saya yakin juga ini Pak RW ini juga dengan jajaran ada para praktisi-praktisi yang sudah terlatih, sudah banyak berpengalaman di berbagai macam wilayah. Ajaran NU sampai detik ini saya pun berkhidmat di NU, sebelumnya di PW, tapi juga seadanya kita berkhidmat di lembaga dakwah PBNU. Yang mudah-mudahan yang tadi Pak Bung Samsudin bilang detik-detik terakhir, sama kita juga di lembaga dakwah detik-detik terakhir kita. Akhirnya kita turun ranjang ke PWNU DKI. Ya mudah-mudahan dengan ada kita di PWNU DKI
semuanya bisa diakomodir dan diakui sebagai santri Mbah Hasyim Asy'ari. Kalimat santri sampaikan A-nya ajaran, N-nya Nahdlatul Ulama, T-nya terhadap, R-nya rakyat Indonesia. Jadi santrinya Mbah Hasyim sampaikan ajaran Nahdlatul Ulama terhadap rakyat Indonesia. Itu masalahnya.